Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia. Pos perbatasan di sebuah negara merupakan halaman depan dari suatu negara, sehingga tidak berlebihan rasanya jika Presiden Jokowi mempercantik infrastruktur di perbatasan dengan bangunan yang megah, nyaman, dan fasilitas yang memadai. Penasaran seperti apa wajah baru perbatasan Indonesia di tangan Presiden Jokowi? Tanpa berlama-lama, berikut adalah 6 infrastruktur perbatasan Indonesia yang dipercantik Jokowi sangat megah. SCOW. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN SCOW merupakan pos perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Sebelum direnovasi, pos yang terletak di distrik Muara Tami, Jayapura ini memiliki tampilan yang sangat sederhana, bahkan cukup ditakuti oleh masyarakat sekitar. Bagaimana tidak, bangunan-bangunan di sekitar pos jaga kerap menjadi tempat baku tembak antara pasukan Papua Merdeka dan TNI penjaga perbatasan. Sampai akhirnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pos perbatasan ini direnovasi dengan tampilan bangunan fisik yang lebih megah. Adapun total biaya pembangunan PLBN SCOW adalah sebesar 246,5 miliar rupiah untuk tahap 2 dan 129 miliar rupiah tahap 3. Mengutip dari laman setkap.go.id, desain PLBN SCOW mengusung konsep budaya lokal Papua. Desainnya mengadaptasi bentuk bangunan khas rumah tangfa dengan ornamen lokal pada sisi luar bangunan. Sedangkan di bagian luar gedung terdapat sebuah patung Garuda raksasa yang menghadap ke Papua Nugini. Selain itu terdapat pula sebuah mercusuar 10 lantai dengan tinggi mencapai 50 meter. Mercusuar ini sendiri berfungsi untuk memantau kondisi di sekitar perbatasan, baik darat maupun laut. Tak lupa pula Kementerian PUPR juga membangun pasar di PLBN SCOW seluas 7.269 meter persegi untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan perubahan yang terjadi di PLBN SCOW dan sekitarnya, pos ini pun menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Papua. Oh ya, kalau berkunjung ke tempat ini jangan lupa foto ya. Aruk. PLBN Aruk merupakan pos perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum direnovasi, pos ini berbentuk persegi dan di bagian tengahnya terdapat sebuah bangunan yang menyerupai menara. Pasca direnovasi, bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 9,1 hektar ini mengadopsi arsitektur rumah adat tradisional dan ornamennya mengadopsi corak ukiran tradisional masyarakat lokal. Konsep atas bangunan PLBN Aruk ditransformasi dari bentuk rumah panjang dan perisai khas Dayak dengan sentuhan gaya futuristik. Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan PLBN Aruk adalah 131 miliar rupiah untuk tahap 1, 210 miliar rupiah untuk tahap 2, dan 1,7 miliar rupiah untuk revitalisasi. Oh ya, hampir lupa nih, PLBN Aruk juga dilengkapi dengan fasilitas seperti pasar wisata, Wisma Indonesia, layanan perbankan, rumah ibadah, serta berbagai fasilitas layanan publik lainnya, hingga ruang terbuka hijau. Pokoknya lengkap deh. Entikong. PLBN Entikong merupakan pos perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Jalan Lintas Malindo, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum direnovasi, PLBN Entikong hanya berupa bangunan tua seadanya dan kurang terawat. Namun PLBN Entikong kini sudah berubah total, tidak ada lagi bangunan tua yang tampak lusuh dan kumuh seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah bangunan baru bernuansa modern yang diberi sentuhan etnik Dayak. Selain itu, keberadaan Tugu Pancasila juga menambah kemegahan pos ini. Adapun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk perombakan total pos ini adalah senilai 152,49 miliar rupiah. Tidak heran jika PLBN Entikong kabarnya lebih megah daripada pos negara tetangga. Wini.
PLBN Wini merupakan pos perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang terletak di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, PLBN Wini hanya berupa bangunan sederhana yang beratapkan seng. Namun, setelah dirombak total dan diresmikan pada 2018 lalu, pos ini tampak lebih modern, kokoh, dan megah. Selain bangunan utama, pos yang menelan anggaran sebesar 130,42 miliar rupiah ini juga dilengkapi dengan taman dan patung Garuda raksasa yang kerap dijadikan spot selfie oleh pengunjung. Nah, buat kalian yang ingin traveling ke Timor Leste dan bingung cari penginapan di mana, pos ini juga menyediakan fasilitas wisma yang dilengkapi dengan kamar mandi dan shower. Dari segi harga, standar lah Rp300.000 per malam. Gimana? Jadi berangkat gak nih kita? Mota Ain. PLBN Mota Ain merupakan pos perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang terletak di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di era Presiden Jokowi, pos ini mengalami perubahan 180 derajat dari sebelumnya. Dari pintu masuk manual, kini pintu masuk pos sudah menggunakan teknologi modern dengan remote. Selain itu, bangunan utama yang dulunya tampak memprihatinkan, kini tampak lebih modern dengan gaya arsitektur rumah adat masyarakat Belu. Hal ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Nusantara ataupun mancanegara untuk bersuah foto dengan background PLBN Mota Ain. Olehnya itu, tidak heran jika pembangunan kembali pos ini menelan anggaran hingga Rp229 miliar. Kalau penggunaan anggarannya tepat sasaran gini kan enak. Yang nggak enak itu kalau anggaran ada tapi peruntukannya nggak jelas kemana. Paham lah ya? Sota. PLBN Sota merupakan pos perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini yang terletak di distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jauh sebelum dilakukan renovasi, pos ini dulunya hanya terdapat gapura dan hiasan patung burung Garuda. Sebagai penanda lokasi ini masih terintegrasi dengan Indonesia. Namun, wajah PLBN Sota kini telah mengalami perubahan drastis, berdiri di atas lahan seluas 5,6 hektar. PLBN Sota kini memiliki wajah baru dengan mengadopsi ornamen dan kearifan lokal, mulai dari bentuk, warna tifa, hingga motif dari suku lokal. Olehnya itu tidak heran juga pembangunan kembali pos ini menelan anggaran hingga Rp103,6 miliar. Hal ini seolah membantah statement yang beredar di masyarakat, bahwasanya Presiden Jokowi dan pemerintah pusat kurang perhatian dengan wilayah terluar Indonesia. Apakah kalian juga setuju? Jadi gimana nih? Julukan Bapak Infrastruktur sudah layakkah disematkan pada Pak Jokowi? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.